Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihilah aku seorang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang membenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini membenarkan diri dan dibenarkan. Injil hari ini mengisahkan kepada kita dua orang yang menghadap Allah berdoa di bait Allah. Hasil yang mereka peroleh ternyata berbeda. Yang seorang dibenarkan Allah dan yang lain tidak. Yang pertama, ketika berdoa, dia menghadap dirinya sendiri. Maka dengan sombong dia mengutarakan semua kehebatannya dalam mematuhi hukum Tuhan. Sedangkan yang lain, dia memandang Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Berbelas Kasih. Karena itu, ketika dia melihat dirinya, dia sadar diri sebagai orang berdosa yang pantas dihukum. Maka dia hanya dapat berdoa, "Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini." Dan dia dibenarkan Tuhan. Kesombongan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk para religius seperti yang diterangkan oleh Yesus. Kesombongan itu nampak dalam memegahkan kesalehannya, menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Semua kebaikan dibuat untuk membuat orang lain terkesan. Namun, Allah tidak melihat dari kacamata manusia. Allah tidak memandang seberapa lama kita berdoa, sebagus atau seberapa mahal pakaian yang kita pakai. Allah melihat sejauh mana kita membuka diri dan menyadari diri di hadapannya. Sadar bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih dan Dia akan selalu memperhatikan hamba-Nya yang datang berseru dan memohon kepadanya. Di masa Prapaskah ini, kita belajar untuk memiliki sikap seperti si pemungut cukai yang merasa diri tidak layak dan tidak pantas di hadapan Allah. Baiklah kalau kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita sebagai manusia untuk mendapatkan rahmat, pengampunan, dan keselamatan dari Allah. Saudara-saudari terkasih, yang mau ditekankan oleh Yesus adalah hakikat sikap sombong dan rendah hati serta efeknya pada hidup manusia. Rendah hati jelas merupakan pancaran kesadaran bahwa hidup hanya berarti karena adanya Tuhan dan sesama manusia. Sedangkan sombong adalah pancaran pengingkaran terhadap peran Tuhan dan sesama dalam hidup. Efeknya jelas. Rendah hati berefek dicintai, dikasihi, dikagumi, dan disenangi. Sombong berefek dibenci, dijauhi, dimusuhi, dan diasingkan.
kita ditantang untuk memilih secara tepat, entah mau rendah hati atau mau sombong. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.